Seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak di mal di kawasan Tangerang Selatan viral di media sosial. Namun saat dimintai keterangan oleh security, terduga pelaku mengancam keluarga korban. Ini orangnya nih. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya bicara. Video seorang pria dikejar petugas keamanan dan pengunjung di sebuah mal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan viral di media sosial. Aku nggak tahu ini kenapa. Dalam keterangannya disebutkan pria ini diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak. Perekam video meminta security untuk menangkapnya. Ayo ditahan dong. Jangan sembarangan ya, kamu udah megang anak-anak kecil di bawah. Setelah ditangkap, pria ini kemudian dibawa ke pos security. Namun pelaku yang diduga pedofil ini tidak menunjukkan rasa bersalah, bahkan melawan saat akan dimintai keterangan. Tak hanya itu, pria yang diduga pelaku pelecehan ini mengancam keluarga korban. Tenang lagi kalau kamu sakit. Mana alamat tuh si gua? Aparat kepolisian setempat pun membenarkan kejadian ini. Namun menurut Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibtu Purwanto, pihak korban tidak membuat laporan setelah terduga pelaku pelecehan diketahui mengalami gangguan jiwa. Namun dari unggahan di media sosial keluarga korban, pihaknya mengaku telah mendatangi Polres Tangerang Selatan. Namun Polres Tangerang Selatan meminta keluarga korban untuk membuat laporan terlebih dahulu di Polsek Pondok Aren. Selengkapnya terkait dugaan pelecehan seksual di salah satu pusat perbelanjaan sudah bergabung bersama kami MD, orang tua dari salah satu korban. Selamat sore Ibu MD. Iya, sore. Ibu, pertama kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa Ibu dan anak Ibu kemarin ya Bu. Bisa diceritakan Bu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi Bu? Jadi ceritanya saya lagi pergi ke mall. Di mall itu ada acara live show Tayo. Itu saya bawa anak dan suami saya ke sana. Waktu saya sedang standby sebelum acaranya berlangsung, saya lagi ngobrol sama anak saya umur 7 tahun. Ngobrol karena anak saya nggak mau masuk. Jadi saya lagi merayu dia, ayo masuk yuk gitu. Saya merayu, sedang merayu. Saya berhadapan dengan anak saya tuh. Waktu saya sedang merayu, dari belakang saya datang seorang laki-laki, langsung pegang perut bagian bawah anak saya. Pegang gini. Jadi saya bilangnya itu nyolek ya. Nyolek gitu. Dengan telapak tangannya ini memegang Setelah memegang begini, dia langsung lihat ke arah saya karena dia pakai masker, tapi maskernya ditaruh di dagu. Jadi saya bisa lihat dia tersenyum puas dan nakal ke arah saya. Di situ saya sadar ini ada yang salah dengan orang ini. Pertama, sepersekian detik saya berpikir apa ini orang yang saya kenal. Tapi sepersekian detik kemudian saya sadar saya nggak kenal orang ini. Apalagi senyumnya dia itu senyum nakal, senyum puas, dan itu sangat mengganggu. Sampai sekarang saya masih ingat senyumnya. Langsung saya konfrontasi. Jadi anak saya langsung saya titipkan kepada suami. Saya langsung kejar itu orang. Saya tanya, ngapain kamu colek-colek anak saya? Saya tanya kayak gitu. Terus dia tetap jalan. Saya tanya lagi, ngapain kamu colek-colek anak saya? Dia lihat ke saya, minta maaf. Bilang, maaf, sambil senyum. Tapi tetap saya datengin karena ini aneh, orangnya aneh gitu. Dia masuk ke depan Samsung. Dia masuk ke Samsung. Di situ baru ada orang tua lainnya yang membawa anak kecil umur 15 bulan perempuan juga ikut berteriak. Dia juga colek anak saya. Dia juga colek anak saya. Dia bilang gitu. Berarti saya tidak sendiri. Waktu itu saya berpikir kalau ada saya dan ada si orang di sebelah saya ini, Bapak M ini, berarti kemungkinan juga dia sudah colek-colek anak-anak yang ada
ada di acara itu. Baik. Gitu. Baik. Karena memang tuh acaranya rame banget, banyak anak kecil dan terbuka gitu. Jadi Baik. dia udah muter daerah situ untuk nyolek-nyolekin anak. Lalu apakah Anda dan orang tua korban lainnya sudah melapor ke polisi? Karena polisi mengatakan bahwa dalam tanda kutip korban tidak jadi melapor saat mengetahui pelaku merupakan ODGJ. Apakah hal ini bisa dikonfirmasi? Kami belum tahu pelaku ODGJ atau tidak. Kami belum tahu. Jadi pertama kami pertama kan ke security. Dari security kita dari polsek disuruh langsung ke Polres. Di Polres kita ketemu sama tim PPA unit. Di situ kita ngobrol. Jadi katanya laporan cepat ya. Mereka terima laporan dari kita, set ngobrol, udah selesai. Lama banget kami dipisah sama si pelaku ruangnya. Katanya si pelakunya mulai menunjukkan perilaku yang seperti orang gila itu. Karena dia put di celana, terus kata polisi, saya nggak lihat sendiri ya, kata polisi dia mulai merayap-rayap di lantai dengan keadaan penuh dengan pup, bau, diajak ngomong itu ditanya nggak jawab, atau ditanya ngejawab tapi ngelantur, habis gitu gampang marah. Oke, jadi sepengetahuan Anda proses hukumnya saat ini Polisi seperti apa? bilang, akhirnya polisi bilang, Bu, ini kayaknya orangnya orang gila. Jadi kalau misalnya gila, nggak bisa nih dikasih laporan gitu, karena gila. Di situ saya tanya, udah ketemu sama orang tua dari pelaku ya. Orang tua dari pelaku memang bilang kalau anaknya depresi. Ada suratnya anaknya depresi. Nah, saya tanya, apakah depresi itu termasuk ODGJ? Nggak ada yang bisa jawab. Jadi malam itu jam 00.00 kami bersepakat untuk hold laporan dan memasukkan dia ke RSJ dulu untuk dicek dia gila atau tidak. Kalau dia gila, berarti langsung masukkan RSJ aja, dikurung, udah kan? Dikurung supaya dia nggak keluar-keluar lagi dan membahayakan orang lain. Tapi di surat itu juga tertulis, jika dia dinyatakan tidak gila, maka kami akan melanjutkan laporannya. Oke, kapan Gitu. kapan hasil observasi di rumah sakit jiwanya keluar, Mbak? Iya, di titik kami masih menunggu hasil observasi dari RSJ di Bogor. Sekarang ada di RSJ Bogor. Baik, jadi yang perlu digarisbawahi laporan bukan dicabut ya, hanya ditahan sementara menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan. Berapa Betul. lama kira-kira disebutkan dari pihak rumah sakit hasil observasinya bisa keluar? Nah, katanya butuh proses. Yang jelas kami masih berhubungan lewat WhatsApp sama pihak keluarga si pelaku karena pihak keluarga sangat terbuka. Jadi mereka pertama kali bertemu dengan saya, to be honest, saya sangat berempati ya dengan orang tuanya, sangat berempati. Mereka sudah berumur, terlihat mereka orang-orang baik insya Allah. Bertemu dengan saya, mereka langsung minta maaf, sungkem. Mereka menangis, mereka minta maaf atas kejadian yang terjadi pada anak saya, pada Baik. anak KM juga. Terus mereka sendiri bilang, apapun kami terima. Mau masuk penjara oke, mau masuk RSJ juga nggak masalah. Yang jelas kami sudah tidak mau lagi menampung anak kami. Mending diobati saja. Baik, kita akan tunggu tindak lanjut kasus ini. Ibu MD, kami sangat berterima kasih Anda sudah meluangkan waktu dan mau menceritakan kisah ini kepada kami di iNews. Selamat sore. Lantas pemirsa, sanksi apa yang diberikan kepada pelaku? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibtu Purwanto. Selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore. Baik, Pak Purwanto. Davi dan Stefani. Pak Purwanto, apa sebenarnya yang membuat polisi menyebut bahwa terduga pelaku pedofilia ini adalah ODGJ? Saya jelaskan dulu Mbak ya. Jadi memang benar ada terjadi kemarin sore di salah satu mall. Salah satu mall itu ada laki-laki yang megang di bawah perut anak kecil. Ya dengan inisial AMA usia 7 tahun. Nah, laki-laki itu dikejar sama ibunya. Pelapor
namanya DY, terus minta si pelaku itu diamankan oleh security. Namun setelah diamankan security dibawa ke Polres, namun begitu diinterview secara awal ada dugaan atau tingkah laku yang aneh. Kemudian dari tiket reskrim dan tiket SPK itu menghubungi keluarganya datang dan rupanya anak itu mengalami depresi dan gangguan mental. Demikian anak ini pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selanjutnya dengan adanya kayak gitu terjadi kesepakatan antara pelapor dan diduga pelaku dan keluarga diduga pelaku mediasi untuk menunda laporan. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dari pihak penyidik dalam hal ini mewakili Polres Tangerang Selatan mengamankan pelaku untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dharma Graha Serpong untuk perawatan. Demikian. Oke, Pak Purwanto, tadi dikatakan bahwa keluarga pelaku ini sudah membuktikan dengan surat-surat tentunya bahwa pelaku ini pernah dirawat dan mengalami gangguan kejiwaan. Tapi dilihat dari profilnya sebenarnya pelaku ini sehari-hari sebagai apa, Pak Purwanto? Benar, jadi dari pihak keluarga diduga pelaku itu melampirkan surat bukti bahwa si diduga pelaku itu pernah dirawat di rumah sakit gangguan jiwa. Memang kesehariannya dia sekarang sudah tidak kerja. Bahkan dia mulai depresi setelah bekerja di suatu perusahaan kena PHK. Nah, dari situlah dia itu depresi. Demikian. Baik, Pak Purwanto, tadi salah satu ibu korban menyebut bahwa saat ini untuk proses hukumnya menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan. Benarkah seperti itu, Pak Purwanto? Betul. Jadi nanti proses penyelidikan itu nunggu karena si pelaku sekarang sedang dirujuk ke Rumah Sakit Dharma Daerah Serpong, Rumah Sakit Jiwa. Nanti dari rumah sakit yang menyatakan hasilnya setelah itu kita tindak lanjutin. Demikian, Pak. Berapa lama hasilnya kira-kira mungkin bisa keluar, Pak, setelah diobservasi? Belum bisa pilih ya, nanti tunggu perkembangan dari rumah sakit, Pak, ya. Baik, jika kemudian pelaku tidak merupakan ODGJ, pasal apa yang bisa diceratkan kepada pelaku ini? Nanti tergantung pemeriksaan. Sekarang baru tahap interview penyelidikan. Setelah nanti pasti jika tidak mengalami gangguan jiwa baru dilakukan tahap penyelidikan, nanti diterbitkan laporan polisi dari pihak korban pelapor. Baik, kita nantikan terus proses hukumnya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Purwanto, Kasih Humas Polres Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami di News Sore.